Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sapitri dari kelas 4B, nomor absen nomor 11. Baik, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Keutamaan menurut Pandangan Akhlak Tasawuf. Pengertian hak. Hak menurut bahasa adalah menetapkan, mewajibkan ketetapan, keharusan, kenyataan, khususnya bagi seseorang. Ketentuan kebenaran lawan kesalahan. Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akalnya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain. Dilihat dari segi objek dan hubungannya dengan akhlak, hak secara garis besar dapat dibagi menjadi 7 bagian, yaitu hak hidup, hak kawin, hak milik, hak mendapatkan nama baik, hak kebebasan berpikir, dan hak mendapatkan kebenaran. Semua hak itu tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan hak asasi yang secara fitrah telah diberikan Tuhan kepada manusia, karena yang dapat mencabut hak-haknya tersebut hanya Tuhan. Ada beberapa hak bagi manusia, antara lain yang pertama yaitu hak hidup. Seluruh jiwa manusia mempunyai hak hidup yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan. Sejak ia dilahirkan, hak hidup adalah hak yang suci tanpa bisa diberikan untuk keperluan sesuatu yang lain. Yang kedua, hak kemerdekaan. Kemerdekaan mutlak ialah bertindak dan berbuat menurut berhendak dengan tidak ada sesuatu yang menguasai hendak dan perbuatannya. Dengan ini tidak akan terjadi kecuali bagi Allah, karena tiada seseorang pun yang hendaknya tidak dipengaruhi oleh pengaruh lain dan mempunyai kekuatan yang dapat melaksanakan segala hendaknya kecuali Allah. Yang ketiga, hak memiliki. Hak memiliki menjadi bagian yang menyempurnakan hak kemerdekaan, karena manusia itu tidak dapat mempertinggi dirinya menurut kehendaknya kecuali memiliki alat-alatnya. Yang keempat, hak mendidik. Setiap orang pada hakikatnya mempunyai hak untuk mendidik pribadi dan belajar. Ia memiliki hak belajar seperti membaca, menulis menurut apa yang menjadi bakat dirinya, karena pendidikan alat untuk mencapai kemerdekaan dan untuk hidup yang tinggi. Yang kelima, hak wanita. Hak wanita tetap ada dan sama memiliki sebagaimana hak laki-laki atau bagi manusia. Perbuatan wanita yang ditimbang dengan ukuran akhlak sebagaimana ditimbangnya juga dengan perbuatan orang laki-laki. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan menurut ahli etika menyatakan bahwa wajib merupakan sebuah kewajiban tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dikarenakan manusia merupakan makhluk hidup, individu dan sosial. Hak itu merupakan wewenang, bukan berwujud kekuatan, maka perlu ada penegak hukum melindungi yang lemah, yaitu orang yang tidak dapat melakukan haknya manakala berhadapan dengan orang lain yang merintangi pelaksanaan haknya. Macam-macam kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu tindakan yang harus dilakukan bagi setiap manusia dan menemui hubungan sebagai makhluk individu, sosial, dan Tuhan. Kewajiban dapat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kewajiban individu atau pribadi. Individu merupakan kewajiban terhadap diri pribadi sendiri, seperti menjaga kesehatan badan agar tidak mudah terkena penyakit. Yang kedua, kewajiban sosial atau masyarakat. Seseorang di samping sebagai makhluk hidup, tetapi juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Contoh kewajiban tolong-menolong antara sesama manusia. Yang ketiga, kewajiban makhluk kepada Tuhan. Individu ternyata tidak hanya hidup bersama sebagai pribadi dan makhluk sosial saja, tetapi individu tidak dapat lepas dari penciptanya, yaitu Tuhan, karena Dia yang menciptakan dan memelihara alam termasuk manusia. Pengertian keutamaan. Keutamaan termasuk dalam hati nurani, karena keutamaan merupakan akhlak yang baik, dan akhlak ialah suatu hendak yang telah terbiasa. Sedangkan utama adalah hendak seseorang membiasakan yang baik, sehingga keutamaan merupakan sifat jiwa. Pengertian mengenai suatu keutamaan berbeda-beda sebab adanya perbedaan masa. Keutamaan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu perseorangan. Mengekang hawa nafsu. Mengekang nafsu dari keterlaluan rasa pedih dan takut ialah berani. Mendidik nafsu yang berarti mendorong nafsu
agar berbuat menurut akalnya ialah bijaksana. Yang kedua, masyarakat. Keutamaan masyarakat mengandung sifat adil ialah menyampaikan hak-hak manusia kepada mereka dan kebijakan memberi kebutuhan mereka di atas hak-hak mereka. Yang terakhir, agama. Keutamaan agama mengandung sifat-sifat manusia yang harus dipakai untuk Tuhannya. Pandangan kita dalam memberi hukum kepada sesuatu akan baik dan buruknya adalah suara hati itu menjadi petunjuk yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.